Ya, berita seputar ibadah haji memang menjadi salah satu sorotan ya di pekan ini. Selain itu tentunya juga ada sejumlah topik-topik menarik lainnya yang juga menjadi sorotan. Nah, apa saja pemirsa sorotan utama yang menjadi berita terpopuler khususnya di berita1.com? Sudah bersama kami di studio saat ini Wakil Pemimpin Redaksi berita1.com, Ansel Musbata. Pak Ansel, selamat siang, apa kabar? Baik, Patricia, selamat Baik, siang. alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Ansel, selain berita haji tadi, ada informasi atau sorotan apa lagi nih di berita1.com, khususnya di minggu ini? Oke, terima kasih. Jadi pemirsa, pada minggu ini ada 3 berita yang menarik perhatian pembaca. Itu yang pertama mengenai asal mula kampung Buddha di Ponorogo. Kemudian berita kedua adalah 400 juta telepon seluler Android yang telah disusupi oleh spyware. Dan berita ketiga, ini kejadian kriminal ya. Ini terkait dengan carok massal. Ini ada budaya di Bangkalan, carok massal. Ini mengakibatkan setidaknya 1 orang meninggal dan 6 terluka. Nah, dari berita-berita tersebut, kita menyoroti soal peristiwa yang terkait dengan berita pertama tentang kampung Buddha. Ini terkait dengan perayaan Pekan Suci Waisak yang baru terjadi pada minggu kemarin ya. Jadi peringatan Hari Trisuci Waisak pada tahun ini terasa lebih meriah dan semarak. Masyarakat non-Buddha, khususnya masyarakat Muslim, mulai mengenal salah satu ritual dalam agama Buddha yang dilakukan oleh para biksu, yakni tudong. Tudong adalah perjalanan ritual para bante atau biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Tudong bisa juga disebut sebagai ritual perjalanan spiritual. Selain itu, tudong juga diartikan sebagai kehidupan mengembara, bertapa, menyendiri, dan meditatif yang dilakukan para biksu. Tudong termasuk dalam ritual keagamaan dalam tradisi Buddhisme Theravada yang melibatkan praktik berkeliling atau perjalanan ke tempat-tempat suci. Saat menjalani tudong, para biksu melakukan perjalanan jauh tanpa membawa banyak bekal atau uang. Mereka harus bergantung kepada bantuan umat Buddha atau warga lain yang bersimpati di sepanjang perjalanan mereka. Tujuan utama tudong adalah mencari pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Buddha, membersihkan pikiran dari hati dan hati dari hambatan, dan mencapai kondisi meditasi yang lebih dalam. Selama menjalani tudong, para biksu berlatih disiplin diri, antara lain dengan berpuasa, bermeditasi, serta berperilaku dan menjalani kesederhanaan. Para biksu diharapkan menghindari 3 dosa utama dalam Buddhisme, yaitu keinginan, kemarahan, dan kebodohan. Para biksu mengembangkan nilai kebajikan, antara lain kasih sayang dan kebijaksanaan. Umat Buddha yang merayakan Waisak tahun ini, yang dipusatkan di Candi Borobudur, kedatangan tamu istimewa, yakni 32 biksu dari Thailand yang melakukan tudong. Menurut Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon, Prabu Dias, yang menjadi pengawal para biksu sejak berangkat dari Thailand, para biksu menempuh perjalanan sejauh 2.650 km dari Thailand ke Borobudur. Perjalanan dimulai pada 23 Maret 2023 dari Nakhon Sitamarat, Thailand. Perjalanan mereka melewati 4 negara, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setelah menempuh perjalanan panjang, pada Rabu 31 Mei 2023, para biksu tiba di persinggahan terakhir sebelum Candi Borobudur, yakni Pusdiklat Catra Jinadamo yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada sebuah pernyataan menarik dari Prabu Dias. Saya sebagai umat Muslim sekaligus penanggung jawab perjalanan para biksu ingin memberitahukan bahwa Indonesia adalah negara yang toleran. Indonesia adalah negara pluralis yang berbineka tunggal ika. Ya, rakyat Indonesia memang pluralis yang tercermin pada agama yang dianut dan asal-usulnya. Oleh karena itu, toleransilah yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menjemuk agar tercipta ketentraman dan kedamaian.
Toleransi itulah yang telah ditunjukkan antara lain oleh warga Subang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, dan Magelang. Di Indramayu misalnya, Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi yang dipimpin Jai Kresna bersama teman-temannya memberikan minuman kopi dingin racikan sendiri kepada para biksu yang beristirahat di salah satu SPBU di sana. Di Kendal, para biksu beristirahat di Gereja Santo Antonius Padua, Kendal. Para biksu juga dihibur oleh tarian sufi yang disajikan oleh remaja muslim. Oleh karena itu, salah seorang biksu bernama Mahaor mengapresiasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang lebih baik dibandingkan 3 negara lainnya. Yang paling bagus di Indonesia, umatnya toleran. Ketika menunggu ketibaan kami, masyarakat menyambut. Masyarakat Indonesia sangat luar biasa dari segi toleransi. Mereka seperti menyambut sanak saudara. Ya, kehidupan yang toleran perlu terus ditumbuh kembangkan agar terwujud Indonesia yang tentram dan damai. Kira-kira demikian, Patricia. Saya setuju ya Pak Ansel, karena mengingat pemberitaan kita seminggu terakhir ini terkait dengan perjalanan 32 biksu dari Thailand kemudian melakukan tudong begitu ya, melewati berbagai negara, kemudian finish di Candi Borobudur untuk melaksanakan atau mengikuti perayaan Waisak. Luar biasa antusiasme masyarakat juga ya kalau kita lihat sepanjang perjalanannya. Pak Ansel, terima kasih banyak. Kita nantikan pastinya headline dari berita1.com di pekan depan. Terima kasih Pak Ansel. Selamat siang. Selamat siang.